Sektor hulu produksi kopi di Kota Pagar Alam mesti dibenahi. Hal ini supaya kopi Pagar Alam naik kelas ke pasar domestik maupun internasional. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dengan produksi atau kuantitas buah kopi. Caranya dengan menggelontorkan program 1.000.000 stek sambung. Meski Alpian melanjutkan pihaknya menyambut baik usaha petani kopi yang sudah berfokus dengan kualitas dengan cara membenahi proses pasca panen. Ia yakin peningkatan kualitas kopi ini pada akhirnya akan berdampak pada penjualan. Kita akan fasilitasi dalam pemasaran, juga dengan memberikan kesempatan kepada petani untuk mendapatkan bantuan bunga 0%. Ucap Kak Pian. Kak, sebentar Kak. Kalau untuk apa? Untuk di KPN tadi kan untuk kualitas itu di petani ya. Bukan untuk kuantitas itu pemerintah. Enggak, bukan. Jadi program kita pemerintah sekarang itu baru sampai ke naik ke kuantitas hasil, belum masuk ke sana. Nah, kita berharap peran swasta, masyarakat untuk bicara kualitas. Misalkan kalau sekarang mulai ada petik merah, kan di setiap kecamatan hampir ada kan petik merah, terus mereka buka pasar dewe. Kayak peran itu kan sudah ada yang diekspor dewe. Bukan hal yang baru yang dia ekspor. Ini yang kita dorong. Nah, aku lagi ada dari Edison Tanam, itu ada kenalan dia itu yang di pasar di seputaran daerah Arab. Nah, dia nak dagang Pagar Alam, lagi aku tunggu. Jadi kita buka pasar ini. Tapi kalau yang program pemerintah yang ini Baru kuantitas. Yang untuk kualitas itu di masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah. Ya, kita dukung dengan yang kayak ini. Kita dukung apa yang bisa kita lakukan. Misalkan kelompok-kelompok ini kita personal itu dengan pinjaman 0% tadi. Untuk dia penambahan modal dia, untuk penambahan dia mengelola kebun segala macam. Kapan pemerintah ini Kak masuk ke segmen kualitas? Berapa tahun lagi juga prediksi? Mungkin butuh 2-3 tahun. Karena pada saat kualitas sudah bagus kan, kalau stek itu kan setahun. Kita baru mulai 2019. 2020 ini kan baru mulai. 2021 kagak dia berhasil. Terus bekerja itu. Jadi perkiraan aku di tahun keempat itu sudah harus secara kualitas dan buka pasar. Tapi bertahap betul Kak? Bertahap. Ya. Oke. Sementara itu, Ketua Dewan Kopi Sumsel Zain Ismet mengatakan pembenahan di sektor hulu kopi harus segera dimulai, terutama dari proses pasca panen. Sebab, lanjut dia, sektor inilah yang jadi penghambat majunya industri kopi di Kota Pagar Alam dan Sumatera Selatan. Kalau pasca panen sudah dibenahi, kualitas akan meningkat. Kalau sudah kualitas, harga di pasaran akan tinggi, tutur Zain ketika ditemui di tempat yang sama. Ketua Dewis Kopi Besemah, Ahmad Adriansah menambahkan saat ini sudah banyak petani yang bergabung. Ia mengatakan anggota diajarkan untuk mengelola kopi dengan standar tinggi. Dengan demikian, ia melanjutkan petani mendapatkan harga yang tinggi. Persoalan kita sekarang kan petani selalu mendapatkan harga yang rendah karena menjual kopi asalan. Kita tidak mau seperti itu lagi, tutur Anca sapaan Ahmad Adran Syah, Mamangagauka Pagar Alam Post Channel. Terkait dengan penyampaian Kak Zain tadi di sambutan tadi bahwa fokus sekarang adalah ke sektor hulu, terutama di pasca panen. Bisa jelaskan sedikit Kak Zain? Jadi kelemahan kopi kita terutama di Sumatera bagian selatan ya, khususnya di Sumsel, itu adalah pengolahan pasca panen. Ini masih sangat lemah, terutama satu waktu panen masih ada yang petik warna-warni, petik pelangi. Padahal kualitas kopi hanya bisa didapatkan terbaik kalau dia berbentuk cherry atau merah. Ya. Nah, kemudian setelah dipanen ada tahap processing ya. Ini juga harus dilalui. Prosesnya apa? Natural, wine. Nah, ini harus sesuai dengan SOP yang sudah ada. Kemudian setelah diproses tentunya bagaimana perlakuan pengemasan.
Nah, ini Dewis Kopi sangat luar biasa karena pengepakan itu sudah menggunakan Grain Pro yang bisa tahan selama setahun, tidak ada jamur, tidak ada kutu. Nah, ini teknologi yang terbaru yang dipakai di mungkin baru pertama ini di Pagar Alam di sini. Nah, kemudian di-pack dalam satu kotak yang selama ini diekspor itu dalam bentuk bulk, sekarang bisa dalam bentuk retail. Satu kotak itu 30 kilo. Nah, itu bisa langsung direct dari Pagar Alam ini dikirim ke mancanegara pasarnya. Nah, cuman situasi sekarang ini memang kurang menguntungkan karena ada Covid. Satu, masalah distribusi, transportasi itu kan terhambat. Singapura lockdown. Nah, ini mempengaruhi proses pengiriman barang ke negara-negara tujuan. Kemudian ada beberapa negara juga masih menutup barang-barang import. Nah, ini jadi hambatan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Sekarang masanya kita meningkatkan kualitas di hulu ini supaya nanti kalau pasar itu sudah terbuka kita bisa langsung secara besar-besaran masif untuk melakukan penjualan. Jadi permasalahan sektor hulu atau di pasca panen ini memang sudah menjadi persoalan di Sumbaksel. Sumbaksel. Nah, ini perlu ada perbaikan ya, terutama dari petani. Nah, makanya kita dorong petani-petani itu dalam kelompok supaya mereka bisa berdiskusi gimana yang paling bagus. Kemudian nanti kalau diperlukan pendidikan, pelatihan, nah bisa belajar di salah satunya contohnya seperti ini. Dengan Dewis Kopi. Dewis Kopi. Nah, Dewis Kopi ini hasil produknya sekarang sedang kita bawa ke Paris untuk dilombakan. Mudah-mudahan menang. Kalau itu menang, maka kemungkinan pasar di Eropa itu juga akan terbuka. Karena melihat ada barang bagus dari Pagar Alam yang bisa diangkat. Proses pengolahan di pasca panen itu apakah berpengaruh dengan kualitas dan pada akhirnya dengan harga? Jelas. Harga itu sangat berpengaruh dengan kualitas. Ya, cuman masyarakat kita kan tidak mau memproses ini dengan baik, ya. Jadi perlu ada edukasi, harus ada pembinanya supaya mereka misalnya melakukan sortir, kemudian tingkat kekeringan, nah, itu semua harus ada ilmunya, ada yang perlu dipelajari gitu ya. Dan perlu ada sosialisasi dan pelatihan gitu. Iya, saya kira pelatihan itu penting diprioritaskan untuk para petani kita karena sekali lagi itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas kopi kita. Berarti ada nilai-nilai idealisme di situ, Pak Zen. Betul, idealisme itu Asal-asalan. harus kita mulai. Jadi mohon maaf, jangan asal jadi, asal ado, katanya asal ada. Ya, tidak bisa, kita harus the best sekarang. Nah, Covid ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kesempatan memperbaiki mutu itu. Nah, kalau mutu itu, tadi kan dukungan Pak Wali Kota luar biasa. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk ketinggalan dalam bidang kualitas. Terutama dengan Arabica sekarang jika. Iya, Arabica. Arabica pasarnya sudah dunia. Jadi sekarang kita harus dorong karena sebagian produk kita ini adalah Robusta, kita dorong pasar untuk Robusta. Nah, kalau tidak ada kita create pasarnya, ya. Tidak perlu mengganggu pasar yang sudah ada. Jadi kita cari negara-negara yang selama ini belum dimasuki. Misalnya China, Taiwan, ya kan? Mereka tidak strict dengan syarat-syarat, tapi tetap kita meningkatkan kualitas. Baik. Terima kasih banyak, Pak Zen. Ya.